Halo adik-adik, selamat datang di sidang anak-anak minggu ini. Nah adik-adik, Totonya mengingatkan bahwa kita ada OKM loh yang akan diadakan di minggu kedua dan minggu keempat. Nah adik-adik, apa sih yang kita kerjakan dalam OKM ini? Nah adik-adik, di dalam OKM ini kita bisa bernyanyi bersama-sama, bahkan kita memuji Tuhan bersama-sama, kita mendengarkan cerita, bahkan kita bergame bersama-sama. Adik-adik masih banyak lagi loh. Nah adik-adik, kami mengingatkan adik-adik jangan lupa ya mengikuti online kids meeting kita yang diadakan di minggu kedua dan minggu keempat. Adik-adik, sebelum kita memulai sidang kita, Kak Tony mengajak adik-adik, ayo kita bersatu di dalam doa ya. Amin. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu merawat setiap diri kami. Tuhan, bentar lagi kami akan memulai sidang anak-anak kami. Tuhan berkati anak-anak di rumah dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau dapatkan hati mereka, sungguh-sungguh datang ke hadapan-Mu. Dan biar melalui cerita ini anak-anak berbagian atas firman Tuhan, anak-anak semakin mengasihi diri-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Halo adik-adik, selamat datang di sidang anak-anak hari ini ya. Hari ini Kak Sam akan mengajak adik-adik sekalian untuk menyanyikan satu video pujian yang berjudul Yesus Pokok. Langsung saja ya. Yesus pokok dan kita raja-raja, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita raja-raja, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita raja-raja, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan keluar. Yesus cintaku, ku cintakan, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cintakan, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita raja-raja, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita raja-raja, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita raja-raja, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan keluar. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, bahwa hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bahwa firman-Mu menjadi terang bagi kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Halo adik-adik, hari ini Kak Elima ingin bercerita tentang perintah yang pertama. Nah, adik-adik tahu nggak perintah yang pertama apa? Nah, adik-adik, perintah pertama itu jangan ada padaku Allah lain di hadapanku. Nah, adik-adik, tahu tidak adik-adik hal penting apa yang Tuhan inginkan kalian ketahui tentang dirinya? Ayo, ada yang tahu tidak? Nah, jadi Tuhan memberitahu kepada kakak-kakak dan juga adik-adik bahwa Dia adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Nah, adik-adik, dalam Keluaran 20 ayat 2, disitu Tuhan mengatakan dengan tegas kepada bangsa Israel bahwa Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan mereka keluar dari tanah Mesir dan keluar dari perbudakan. Nah, jadi Dia adalah satu-satunya yang menyelamatkan mereka, Dia yang mengasihi mereka, bahkan Dia juga Tuhan juga mendengarkan setiap doa mereka. Bahkan Dia juga jadi keselamatan mereka ketika mereka berseru kepada nama Tuhan. Nah, adik-adik, jadi kenapa Tuhan perlu memperhatikan mereka? Kenapa Tuhan mengingatkan orang Israel pada hal ini? Karena pada waktu itu orang-orang Israel itu telah menjadi budak selama bertahun-tahun
selama beratus-ratus tahun? Ada yang tahu tidak? Nah, jadi selama 400 tahun orang Israel diperbudak di tanah Mesir. Nah, adik-adik, menurut sejarah nih adik-adik, pada waktu itu orang-orang Mesir itu mereka menyembah dewa matahari, dewa langit, dan juga dewa angin, dan juga dewi langit. Nah, adik-adik, orang-orang Mesir itu mereka menyembah hal dewa dan juga dewi. Nah, tetapi adik-adik, kemungkinan besar orang-orang Israel juga mengikuti, bahkan terpengaruh dengan setiap kepercayaan mereka dan juga kebiasaan mereka dalam orang-orang Mesir di sana. Nah, adik-adik, tetapi adik-adik mereka juga berdoa loh. Mereka berdoa selama 400 tahun. Ketika mereka berdoa, tetapi mereka ketika mereka berdoa, Tuhan tidak menjawab doa-doa mereka. Tidak ada yang datang satu apapun dalam bangsa Israel. Nah, ketika itu mereka menderita bahkan dalam perbudakan. Namun ketika itu adik-adik, pada saat itu bangsa Israel dia berseru kepada nama Tuhan. Dia berseru memanggil nama Tuhan. Apa yang terjadi adik-adik? Nah, Tuhan Yesus langsung mendengarkan seruan mereka. Tuhan Yesus menanggapi seruan mereka. Bahkan Tuhan Yesus juga mendengarkan setiap keluh kesah mereka. Nah, adik-adik, Tuhan ternyata juga memperhatikan bangsa Israel. Maka dari itu dia mendengarkan setiap keluh kesah mereka, setiap penderitaan mereka ketika mereka ada di tanah Mesir. Nah, adik-adik, ketika itu dengan kekuatan Tuhan, dengan tangan yang kuat Tuhan, Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, keluar juga dari perbudakan adik-adik. Nah, lalu dengan hal seperti ini, peristiwa hal sedemikian ini memperlihatkan kepada kita adik-adik bahwa Dialah yang berkuasa, hanya Dialah Tuhan, tidak ada yang lain. Nah, adik-adik, sebenarnya banyak juga orang-orang juga tidak percaya kepada mereka. Karena kenapa? Karena Tuhan tidak kelihatan. Sebenarnya adik-adik, Tuhan memang tidak kelihatan, tapi kita mengetahui setiap kekuatan Tuhan. Karena dari karyanya dia menciptakan bumi dan juga alam semesta. Nah, ini sungguh luar biasa adik-adik. Walaupun Tuhan tidak kelihatan, tapi kita bisa melihat kekuatan ya dengan keilahiannya, dengan karyanya dalam alam semesta ini. Makanya dari itu dia adalah segala sesuatu. Hanya ada satu Tuhan yang sejati, dia adalah pencipta kita. Nah, adik-adik, tanpa dia pun juga tidak ada satupun yang terjadi dari segala yang telah dijadikannya. Nah, adik-adik, jadi Tuhan kita ini adalah sumber segala sesuatu, segala dari kehidupan dan juga dalam alam semesta. Nah, dia juga adalah sumber, maka dia pasti memperhatikan semuanya. Dia memperhatikan adik-adik, juga memperhatikan kita. Nah, adik-adik, inilah yang Tuhan dambakan. Tuhan adalah segala sesuatu ciptaan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, inilah Tuhan. Dia juga menurunkan hujan dari langit, dan juga memberikan musim-musim subur, dan juga dia memuaskan hati kita. Dia memberikan makanan, dan juga kegembiraan kepada kita adik-adik. Jadi dia adalah satu-satunya Allah kita. Dialah yang patut kita sembah. Hanya dialah yang menciptakan alam semesta. Nah, adik-adik, kalau kita menyembah Tuhan, berarti dia adalah menomorsatukan kita di dalam hati kita, dalam penghidupan kita. Misalnya adik-adik lebih suka menonton TV daripada mengikuti ibadah. Nah, berarti nonton TV ini adalah menjadi lebih utama dari Tuhan. Nah, jangan sampai seperti ini ya adik-adik. Nah, adik-adik perlu Tuhan menjadi satu-satunya di dalam hati kita,
kita lebih suka membaca buku komik daripada Alkitab. Nah, adik-adik, berarti buku komik ini lebih utama daripada Tuhan. Nah, adik-adik, kita perlu bertobat di hadapan Tuhan. Kita perlu datang lagi kepada Tuhan, karena kan tadi kakak sudah jelasin bahwa Dia adalah Tuhan satu-satunya. Dia yang menciptakan alam semesta, bahkan Dia ada di dalam penghidupan adik-adik, bahkan Dia menjadi Tuhan di dalam adik-adik, juga di dalam kakak. Nah, adik-adik, inilah cerita di mana Tuhan adalah satu-satunya, tidak ada Tuhan yang lain. Nah, adik-adik, cerita kakak sampai di sini ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, nah gimana nih ceritanya, seru kan? Nah, kakak akan kesimpulan ya. Tadi Kak Erima menjelaskan bahwa Tuhan menginginkan sesuatu di atas kita, yaitu Tuhan ingin agar kita tahu bahwa Dia adalah Allah satu-satunya, tidak ada yang lain di bumi ini. Mau siapapun, Dia hanya Allah satu-satunya. Karena itu tanpa Dia tidak ada semuanya, tidak ada manusia, tumbuh-tumbuhan, benda-benda di langit, tidak ada, karena Dia Allah satu-satunya. Nah, dari cerita ini apa yang kita bisa pelajari nih? Prakteknya adalah tadi kan juga Kak Erima jelaskan bahwa kita harus mengutamakan Allah. Bukan berarti kalian nggak bisa belajar, nggak bisa bermain, bukan itu. Tapi kita perlu ingat kalau Allah itu Allah yang cemburu. Karena itu kita perlu beribadah kepada Allah. Nggak boleh, tadi kan juga ada, nggak boleh menyembah Allah lain. Maksudnya adalah nggak boleh membuat segala sesuatu yang kita sukai menjadi Allah kita. Misalnya kita suka games, nggak boleh kita menjadikan itu Allah. Kita harus beribadah kepada Allah. Tidak boleh juga datang kepada peramal untuk cari tahu nih apa yang terjadi ke depannya. Nggak boleh, kita harus datang kepada Allah. Nggak boleh juga mencari tahu tentang kita ini bintang apa. Seringkali kan kayak gitu, kakak dulu juga kayak gitu loh. Kakak juga suka cari, kakak tuh bintang apa ya gini. Tapi semenjak kakak mengasihi Tuhan, percaya pada Tuhan, semuanya tidak menjadi tidak menjadi berarti bagi apa-apa bagi kakak. Nah, hari ini juga kita perlu sedemikian. Kita perlu menyembah Allah karena Allah adalah Allah satu-satunya. Nah, minggu ini kakak mengajak kalian semua untuk menghafal. Nah, kalian bisa menghafal bersama kakak kalian atau orang tua atau siapapun, oke? Hafalannya terdapat di Keluaran 20 ayat 2 sampai 3. Ingat ya, Keluaran 20 ayat 2 sampai 3. Dikatakan bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kakak ulang ya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Amin. Sampai di sini ya. Kakak menutup dengan doa bersama. Kalian boleh mengikuti doa di rumah ya. Oke. Tuhan Yesus,